Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Oke. Oke, di sini sudah hadir semua. Halo. Hari ini kelas apa, Rek? OTKP sama PDP ya? Oke. Berarti 36 dikali 6. 36 berarti 36 berapa, Rek? Ya 200-an ya. 180-an lebih. Oke. eh Kok tumben hari ini tidak itu tidak ada yang WA saya, Pak? Ini user ID apa kata sandinya untuk bergabung? Apa lupa apa gimana, Rek? Oke. Oh gitu. Oke. Oke, saya kira lupa. Tidak masalah. Oke, sebelumnya silakan diaktifkan dulu videonya, atau mungkin yang pagi ini belum sarapan silakan ya sambil belajar kita disiapkan dulu makanannya atau minumannya, boleh sambil diaktifkan dulu videonya. Soalnya kita itu ya jadwalnya sangat pagi biasanya kan, kalau simdik sekitar jam 8 ya, jam 8 atau jam yang paling sering sih sekitar itu jam 8. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya, Rek. Yang mungkin di rumah pakai wifi jadi koneksinya lumayan, silakan diaktifkan dulu. Ayo silakan diaktifkan, Rek. Saya tunggu. Sebelum dimulai pelajarannya, kita sudah agak mundur sekitar 15 menit. Ayo, kok belum ada perubahan yang mengaktifkan? Yuk silahkan diaktifkan videonya, Rek. Saya tunggu. Ini sebagian besar masih belum aktif. Ya enggak apa-apa, di sebelahnya mungkin sambil mendengarkan atau sambil mengerjakan tugasnya, di situ ada minumnya, atau kalau yang belum sarapan juga sambil ya, sarapan juga enggak apa-apa. Soalnya ini waktunya masih pagi. Kita nanti kan butuh seharian juga untuk belajar, jadi tetap harus minimal harus ada yang dimakan di pagi hari, untuk tenaganya biar kuat sampai sore. Oke. Oh ya, untuk yang temen, untuk ketua kelas atau mungkin siapa yang wakili ya, untuk hari ini silakan di backup apa namanya absensinya. Kalau ada yang belum hadir, silakan dikasih tahu ke saya siapa saja, dengan alasan apa, atau ada izin atau bagaimana, atau mungkin memang benar-benar tidak bisa mengikuti. Nanti silakan di istilahnya ya disampaikan ke saya.
Oke, tugasnya sudah dikumpulkan, Rek? Sudah, Pak. Sudah semua? Tidak tahu, Pak. Oke. Yang lain? Atau mungkin oke, Sudah, oke, Pak. oh sudah ya. Atau mungkin yang lain, misalkan yang pas mengerjakan itu ada kendala atau gimana? Oke, bisa itu dulu. Kendalanya apa? Atau mungkin ada yang sudah mengerjakan cuman tidak bisa mengirim dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan itu langsung saja ya. Tidak usah nunggu nanti-nanti. Kita takutnya nanti pas menunggu nanti malah lupa. Jadi memang ada kesempatan kita ada di pertemuan kita bisa bisa sharing atau silakan bertanya tentang tugasnya boleh atau yang lain. Pak, kemarin saya nyoba Hmm? dokumennya pakai sigil nggak apa-apa ya? Boleh, apapun boleh, Rek. Jadi saya tidak menentukan aplikasi apa yang digunakan. Yang penting tugasnya sesuai yang kemarin kalian bikin rangkuman mulai hari Senin, kalau ya itu ya Senin ya, tanggal 2 November sampai hari Kamis tanggal 5. Nah, di situ terserah kalian mau mengerjakannya menggunakan Word dulu atau lewat HP pakai ya Office-nya HP. Nanti convertnya di EPUB, terserah mau pakai apa. Yang penting hasilnya ketika dikirim itu bentuknya EPUB, bukan bentuk yang lain. Kalau bentuk yang lain nanti pas ngirim ya saya di situ akan ada pemberitahuan bahwa yang dikirimkan itu salah. Nanti silakan dikirimkan lagi. Gitu. Terserah mau pakai sigil boleh, mau pakai yang lain, mungkin pakai itu apa? Aplikasi Kalibre dan seterusnya, boleh-boleh saja. Saya tidak membatasi kalian harus menggunakan aplikasi satu dua atau dan seterusnya. Soalnya kalau menggunakan aplikasi kayak tertentu itu biasanya tidak semua perangkat itu mendukung. Kadang hanya mendukung di laptop saja. Nah, kan sebagian besar di sini tidak atau belum mempunyai laptop ya, masih menggunakan HP. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan sebelum hari ini dimulai. Ada. Oke, kalau di Teams ketika kalian mengirimkan di Teams, nanti di Teams itu di previewnya dia tidak akan muncul ya. Kadang-kadang tidak muncul atau kadang-kadang muncul cuma 2 halaman. Tapi ketika diunduh atau di download, nanti ketika dibuka pakai ke EPUB Reader itu bisa. Nah, misalkan ya, silakan dilihat di layar saya. Saya akan share screen. Oke, kita buka salah satu saja punyanya teman kita ya. Pokoknya ini nah itu acak ya. Saya lihat. Nah, ini sudah ada yang mengerjakan. Saya ambil contoh punyanya Linda Amalia. Saya cek dulu. Nah, biasanya seperti ini, Rek. Jadi dia biarpun di apa ya, di lewat laptop pun, biarpun lewat laptop di laptop itu kadang-kadang dia tidak muncul. Nah, dia harus di-download dulu. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya unduh ya, saya download, di sini akan muncul. Nah, kalau dibuka, dia akan muncul juga file EPUB-nya. Nah, sudah seperti ini. Kalau dibuka ya sudah muncul. Nah, seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau yang mengirimkan itu tidak kelihatan, dibuka di previewnya tidak. Oke ya, mohon maaf ya
itu ada suara musik mungkin ya. Itu ini saya ngezoomnya di rumah, jadi kalau ada suara musik yang mengganggu, oke, mohon maaf, soalnya di tetangga juga tidak hanya saya, ada banyak tetangga di sini. Ya seperti itu, Rek. Jadi kalau kalian mau mengirimkan, dikirimkan saja. Misalkan di Microsoft Kit LMS-nya itu tidak bisa dibuka atau dibuka lewat aplikasinya, itu tidak masalah. Yang penting nanti ketika diunduh, di-download, nah, kalian buka pakai EPUB Reader itu bisa. Kalau di sini ada beberapa memang seperti itu, sudah dikirim tapi di preview dia tidak muncul. Jadi tidak apa-apa. Oke, ada lagi? Halo? Ada lagi yang ditanyakan? Yang EPUB itu tugas terakhir Pak ya? Ya, jadi tugas terakhir. Jadi pertemuan kita mungkin tinggal minggu depan aja. Atau kalau minggu depan ada sudah UAS, kalau tidak salah UASnya kapan, Rek? Mungkin ada yang bisa tahu? Hah? 2 Desember. Tanggal 2 ya? Iya. Tanggal 2. Oh ya, jadi minggu depan itu pertemuan terakhir untuk semester ini. Mungkin semester depan kita sudah bisa, semoga saja ya, sudah bisa belajar di sekolah menggunakan lab. Kalian bisa memaksimalkan labnya. Saya sebenarnya kalau belajar SIMDIK ini tidak menggunakan beberapa alat, misalkan laptop atau HP dan koneksi itu akan susah, Rek, sebenarnya kalau belajar SIMDIK loh ya. Kalau mungkin belajar yang lain itu ya beda lagi kebutuhannya. Jadi semoga saja nanti di semester 2 kita bisa belajar di sekolah sudah aman. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Cukup Pak. Oke ya, cukup ya. Oke, saya lihat dulu, saya mau share screen dulu. Kita cek, ada ini kan sudah di minggu kedua ya tugasnya. Kita sudah masuk nanti malam mulai jam 00.00 itu kita sudah masuk di minggu ketiga. Jadi minggu depan itu kan minggu terakhir untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi yang kita cek dulu untuk beberapa kelas yang ada di sini. Saya hanya mengingatkan saja, ini memang belum itu ya, belum saya nilai. Cuman saya ingin mengingatkan kira-kira siapa saja yang sudah dan siapa yang belum. Nah, jadi waktunya masih ada 1 minggu lagi. Kalau tidak salah ya ini close at November 27. Jadi tanggal 27 November sudah close. Masih ada 1 minggu. Yang belum, ini malah yang sedikit yang sudah ya. Saya cek dulu satu. Untuk kelas 10 KBDP 1 yang sudah 1 2 3 4 5, hanya 5 anak. Nah, yang lain segera itu ya dikerjakan ya untuk kelas 10 BDP 1 biar nanti kalian enggak. Jadi gini, tanggal 27 itu tidak hanya tugasnya yang IPAB saja. Jadi tugas kemarin kayak presentasi di YouTube dan seterusnya itu kalian juga harus mengumpulkan, Rek. Soalnya sebelum UAS nilai kalian itu harus sudah clear. Kayak tugas-tugas dan seterusnya harus sudah clear. Nah, jadi kalau sudah UAS kalian tidak menghubungi saya karena ada tugas yang belum. Soalnya UAS itu sudah tinggal nunggu nilai UAS saja, saya masukkan. Nanti dikalkulasi apakah nilai UASnya itu sudah cukup untuk dimasukkan di rapot apa belum. Kalau nilai UASnya belum cukup, jadi kalian harus itu ada remedi. Nah, seperti itu. Cuman kalau tugas itu
tanggal 27 itu sudah, itu ya terakhir ya Rek. Nah itu tugas-tugas yang kemarin yang kosong segera diingat-ingat atau dicek di LMS Teams-nya apakah di situ sudah ada nilainya apa belum. Kalau belum biasanya tugasnya belum. Nah kalau sudah ada nilainya, jadi sudah. Jadi kalau ada tugas saya akan memasukkan nilainya di Microsoft Teams. Oh sekian nilainya, oh sekian atau kurang. Nah seperti itu. Oke, saya lanjutkan di 10 BDP 2. Oke, di EPUB. Oke, kita lihat siapa saja yang sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 aja. Nah, ini sudah lumayan timbang kelas sebelumnya 7. Cuman kalau dari perbandingan 36 siswa 7 itu sangat sedikit lah ya. Paling cuma sekitar berapa persen itu. Tidak ada 10% ya yang sudah. Nah, jadi ada ya lebih ya, sekitar ya 12 lebih, 15% lah yang sudah dari total keseluruhan. Oke, saya lanjut lagi di BDP 3. Oke, BDP 3 malah tidak ada yang mengumpulkan sama sekali. Belum ada maksudnya, kok tidak ada sih? Belum ada ya. Nah, ini gimana ini? Halo BDP 3. Mungkin di sini ada yang hadir? 10 BDP 3. Halo. Ada ya? Oke, lah ini kok sama sekali belum mengumpulkan, Rek? Ada apa? Ini sudah minggu kedua, tinggal 1 minggu lagi dan minggu berikutnya sudah UAS. Ini sama sekali loh, ini belum ada loh yang mengirimkan. Satu aja belum ada loh. Nah, tanggal 27 tugasnya terakhir. Kalau setelah itu ya sudah, Rek. Saya tidak mungkin meminta tugas ke kalian karena saya sibuk mengkalkulasi nilai dan tugasnya yang sebelumnya di minggu-minggu sebelum ujian itu. Tapi kalau sudah UAS ya sudah, saya sudah store ke yang bisa ke wali kelas atau yang mengatur nilai ya. Kalau sudah store ya sudah, Rek, tidak bisa istilahnya tidak bisa di OI atau diganti. Nah, sebelum itu kalian silakan segera mengerjakan, kirimkan saja. Oke. Selanjutnya di OTKP 1, saya pengen lihat apakah sudah ada yang mengirimkan. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak juga. Oke, yang lain silakan segera, Rek. Ya sebenarnya gini ya, mungkin ada beberapa kendala dari mengerjakan atau mungkin mengerjakan lewat HP itu tidak semudah lewat komputer atau dan seterusnya ya. Cuman mau gimana lagi, kita kondisinya juga seperti ini. Kita juga berjuang dengan keamanan kita, kesehatan kita masing-masing. Tetapi kita juga harus tetap belajar, tetap sekolah agar tugas kita ya sekolah. Kalau tugas saya ya saya bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada kalian. Cuman kalau kalian tidak mau menerima atau tidak ingin menerima ya itu ya mau gimana lagi. Kalau kalian tidak mau menerima ya seperti itu. Tapi tugas kalian adalah sekolah, Rek. Jadi tetap dimaksimalkan saja. Semua fasilitas ini, semua kesempatan ini silakan dimaksimalkan. Biarpun hanya mengirimkan tugas saja, biarpun kalian tidak maksimal belajarnya ya tidak masalah, asalkan apa yang menjadi tugas kalian dikerjakan dan dikirimkan sesuai waktunya. Semua guru semua guru itu memahami bahwa waktunya tidak singkat. Jadi kalau kalian dikasih tugas itu tidak mungkin dikasih
hari ini harus langsung dikumpulkan atau 3 hari atau 2 hari, pasti itu waktunya lebih. Nah, soalnya sudah mengantisipasi ada beberapa kendala yang mungkin akan membuat pengerjaannya lebih lama. Nah, itu sudah dipikirkan oleh guru-gurunya. Tapi kalau di luar waktu itu tetap belum mengerjakan, berarti ada masalah dengan niatnya atau kesungguhannya. Itu sebenarnya sudah dipikirkan. Kenapa kok saya kasih waktu sangat lama ya, mungkin 3 minggu atau ada yang 1 bulan, itu karena saya melihat ada beberapa murid atau teman-teman ke kalian itu yang pertama ya yang dipunyai cuma HP, kedua mungkin akses internetnya tidak sekencang beberapa teman-temannya, atau mungkin sebagian besar tidak mendapatkan akses internet yang mudah. Nah, jadi dimanfaatkan aja, kalau ini ada waktu kerjakan, kalau masih ada kesempatan kerjakan. Dan kalau sudah ditutup ya sudah, susah nanti mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan di 10 TKP 2. Saya cek dulu. Oke, TKP 2 lumayan nih, udah hampir. Yang belum mengerjakan lebih sedikit. Bagus nih TKP 2. Yang belum cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, setengahnya ya, ini sudah sangat bagus. Setengah lebih sudah mau mengerjakan, nih sangat bagus. Ini mungkin 1 minggu lagi yang sisanya bisa mengerjakan semua. Jadi saya lebih hatinya lebih tenang ketika menilai kalau semuanya sudah mengumpulkan. Nah, saya tinggal masukkan nilai yang bagus-bagus. Nanti kalian tinggal ujian. Kalau ujiannya mungkin ada yang kurang di bawah KKM, ya tidak apa-apa, asalkan pas tugasnya ini kalian lengkap, nilainya bagus, ya sudah. Mungkin tidak perlu ada remedi. Cuman kalau tugasnya belum, terus nilainya juga pas UAS juga jeblok, ya sudah, saya kalian harus itu remedi, demi biar nanti ketika kalian di semester 2 tidak istilahnya ada ketanggungan. Oke, saya lanjut di OTKP 3. TKP 3 oke lah, lumayan, mungkin juga hampir setengah ya. Nah, ini bisa juga jadi contoh. Gini Rek, sebenarnya tugas EPUB ini ndak susah kok. Kalian tinggal kalau kalian menggunakan HP, kalian bisa pakai Office-nya HP apapun, WPS, Office, Google Dokumen atau apa, terserah sudah. Kalian ketik saja, misalkan kayak sambil santai gitu, sambil ingat-ingat tugasnya. Hari pertama tanggal 2 itu apa? Nah, diketik aja. Kalau perlu ada gambar ya dikasih gambar. Kalau sekiranya gambarnya susah dicari, ya sudah, tidak usah, tidak apa-apa. Atau dikasih foto, menggambar di kertas, nanti di foto juga bisa, boleh. Nah, itu sebenarnya tugasnya ndak susah-susah banget sih, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Cek, halo. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Oke, sudah paham ya tugasnya. Ya Pak. Kira-kira minggu depan sudah bisa dikumpulkan semua? Soalnya tanggal 27 sudah terakhir ya. Ini kan ujiannya bukan UTS. Kalau UTS kan kalian oke, tugasnya belum, nanti saya kumpulkan saja setelah UTS, bisa, karena UTS masih di tengah-tengah kan ujiannya. Tapi kalau sudah UAS ini sudah di akhir ya. Biarpun ini semester 1 tidak menentukan kalian naik kelas apa tidak, tetapi nilai ini akan membantu kalian ketika nanti di semester 2 kalian nilainya tidak maksimal. Nah, kalau di semester 2 kalian nilainya kurang maksimal kan bisa jadi kalian tidak naik kelas. Kayak gitu. Jadi saya bilangnya nilai ini sangat penting untuk
ke pembelajaran kita ke depan gitu. Oke, gimana? Kira-kira minggu depan bisa dikirimkan semua tugasnya, Rek? Insya Allah bisa. Oke, ditunggu ya. Jadi tanggal 27, Rek, terakhir. Kalau setelah itu apa ya? Mau digimana kan ya wis nggak bisa, ini sudah semester akhir gitu. Jadi kalian tetap mau ndak mau kalian sudah melewati waktu sekitar 2 minggu untuk mengerjakan. Kalau 1 minggu ini kalian juga lewati dengan tidak mengerjakan tugas ya waduh ya, nanti ya kepaksa dirapot kayaknya ya kosong gitu, Rek. Kalau mungkin ada kendala perangkat tempat untuk akses internet bisa eh, ke sekolah, tapi tidak boleh itu ya, maksudnya tidak boleh beramai-ramai. Mungkin dalam 1 minggu cukup sekali aja ke sekolah, hari apa gitu, untuk mengerjakan akses internet, tapi tidak boleh rame-rame. Mungkin sendiri atau berdua gitu sama temannya, atau mungkin tetangganya punya wifi, ada voucheran kayak gitu yang murah-murah, mungkin 5.000 sekitar 3 jam atau 5.000 2 jam. Nah, itu itu aja diambil aja ketimbang beli kepaketan agak mahal. Ya untuk mengerjakan dikit-dikit lah, cukup 3 jam cukup kayaknya. Gak sampai, mungkin tugas ini 1 jam aja cukup sebenarnya. Kerjakan, kalian ekspor, diupload ke di Teams. Sebenarnya loh ya, kalau beneran fokus di tugasnya. Cuman kalau pas ada internet kalian sambil lihat YouTube atau bermain game, mengerjakan tugas lain, ya mungkin 1 jam tidak cukup, Rek. Nah, ini memang butuh fokus sebenarnya. Kalau fokus ya lebih cepat aja. Oke, adalah yang belum paham mungkin. Oke, nggak ada ya. Oke, saya kasih sedikit tentang gambaran kita di semester depan tuh seperti apa sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi kira-kira pelajarannya apa yang harus disiapkan, terus semester depan tuh kayak ngapain aja. Nah, saya bukakan listnya untuk kira-kira semester depan itu yang dipelajari apa saja. Oke, silakan dilihat di layar saya akan share. Nah, ini adalah buku Simdik yang semester 2, Rek. Jadi kalau kalian nanti semester 2 bukunya kita gunakan yang ini. Oke, nanti kalau di tengah-tengah tidak paham atau kurang jelas itu ya silahkan di ya bertanya, maksudnya silahkan bertanya atau apa, diingatkan juga. Oke, nah ini adalah semester 2 materinya. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi daring. Sebenarnya kita sudah melakukan ini ya selama mas pandemi ini, kita sudah melakukan namanya komunikasi dan kolaborasi secara online atau daring. Nah, kita nanti yang semester 2 kita belajar tentang kewarganegaraan digital atau kewargaan digital atau digital citizenship. Jadi kita bahas tentang kita hidup tidak hanya di dunia nyata saja ya, ada yang namanya sosial media, ada yang portal-portal ke online, website dan seterusnya. Kita punya akun, punya identitas di situ untuk agar juga bisa dikenali di dunia maya. Nah, kita nanti gimana sih etikanya, yang jelas ini adalah belajar tentang etikanya. Kalau di dunia digital itu seperti apa etikanya, bahaya-bahayanya juga dan seterusnya. Oke, yang berikutnya mesin pencari. Nah, ini adalah pembahasan tentang gimana sih kita mau search informasi, mencari informasi, terutama di Google ya. Itu ada beberapa langkah, trik atau memudahkan kita untuk
mencari secara spesifik. Jadi kita mencari ndak hanya asal mengetikkan sesuatu di Google, kita enter nanti langsung muncul. Nah, ada beberapa trik yang memudahkan kita atau memfilter dari kita yang ingin diketahui atau yang dicari. Nah, kita yang ketiga ada komunikasi ke daring. Nah, komunikasi ini itu bisa yang sinkron dan yang asinkron. Kalau yang kita sekarang ini komunikasinya langsung, online langsung. Nah, kalau yang kita gunakan LMS Teams, kita di situ ada chatting, terus ada WA juga, itu komunikasi yang online tetapi tidak langsung atau disebut dengan asinkron. Nah, yang kelas maya ada Edmodo dan seterusnya ini sebenarnya kita sudah menggunakan ya, kita pakai Microsoft LMS Teams. Nah, Microsoft Teams itu sama saja dengan Edmodo. Kita bikin akun di situ, kita mengerjakan tugas di situ, kita belajar di situ, kita ambil resource atau sumber daya di situ. Nah, ini mungkin kelas maya ini nanti materinya akan diganti dengan LMS Teams atau Microsoft Teams. Nah, mungkin tidak menggunakan Edmodo. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya itu setengah semester kedua. Yang setengahnya lagi di akhir semester 2 nanti kita akan total bikin video. Nah, SIMDIK proyek di akhirnya bikin video ya. Video apa saja, yang video yang istilahnya tekniknya dan alat-alatnya kita beneran kayak videografi, tidak hanya sekedar kita punya HP, kita rekam, kita upload, kita publikasikan. Nah, tidak seperti itu. Kita nanti akan belajar tujuannya apa, terus kita upload tuh tentang apa, terus fungsinya apa, terus kita nanti ketika sudah upload apakah ada manfaatnya apa tidak, dan seterusnya. Terus ke tekniknya misalkan produksi video itu seperti apa, ataukah hanya cukup menggunakan HP, atau hanya kita rekam saja langsung tidak menggunakan skrip, atau tidak ada kayak storyboard dan seterusnya. Nah, kita nanti akan belajar di situ di akhir semester 2. Oke, sampai sini ada gambaran mungkin, atau ada yang ditanyakan tentang kira-kira butuh apa sih? Mungkin ya alatnya atau gimana gitu. Ada yang bertanya, Rek? Sebelum kita review dulu. Halo? Alat-alat yang digunakan apa, Pak? Oke, yang mana dulu? Yang kedua itu, Pak. Oke. Gini ya, kalau video ini sebenarnya kalian bisa gunakan cukup HP. Cuman kalau kalian mau kualitasnya sangat bagus, tidak bisa, Rek. Nah, kalau kalian teknik-teknik ini bisa digunakan atau bisa dipraktekkan menggunakan HP saja dan beberapa alat kecil kayak mikrofon. Terus mungkin kalau butuh lighting ya kalian tinggal menggunakan flash dan seterusnya, itu bisa. Cuman kalau kalian pengen bener-bener hasil yang sangat bagus dan sangat jernih, bagus, jelas dan seterusnya, indah, itu kalian ada beberapa alat yang harus kalian siapkan. Tapi itu harganya cukup itu ya, cukup mahal, dan kalau saya tidak menyarankan sih sebenarnya harus punya. Kalau kalian punya ya syukur, kalian bisa belajar lebih tentang videografi. Cuman kalau yang ini tidak harus beli juga. Soalnya video ini beneran apa ya, alatnya sangat mahal, Rek. Mulai dari ke kameranya, mikrofonnya, terutama untuk editing ya, komputer untuk editing. Nah, kalau kalian punya laptop ke standar untuk office, untuk pekerjaan kantor kayak ngetik, browsing, itu ndak akan cukup, Rek, kalau digunakan untuk pembuatan video. Kalian harus butuh beneran, kalau punya laptop ya minimal laptopnya laptop yang buat videografi, kayak yang speknya sangat tinggi. Nah, kalau kalian punya
uang lebih bisa menggunakan komputer juga yang speknya juga tinggi. Cuman saya hanya menyarankan kalau kalian punya HP ya silakan ke tekniknya aja yang benar-benar didalami. Nanti akan ada perbedaan ketika kalian menggunakan ke tekniknya ketimbang kalian hanya sekedar rekam kirim. Nah, itu akan sangat berbeda hasilnya. Yang pertama kalian akan paham, oh kalau semisal gini, kalau kita lihat di beberapa itu ya ke sosial media kayak Facebook, Instagram atau di Twitter atau yang lain, kadang kita melihat ada rekaman video yang berbentuk berbentuk bentuknya potret atau ke vertikal. Nah, sebenarnya itu dalam videografi sangat salah, Rek. Nah, kalau kalian rekam dengan mode atau resolusi atau frame-nya itu atau bingkainya ya bentuknya potret atau berdiri, itu akan membuat fokus kita hilang. Karena kita punya mata itu kan bentuknya itu kiri ke kanannya itu ya horizontal ya. Jadi kalau merekam video, ilmu yang pertama yang harus diterapkan adalah berbentuk landscape atau horizontal. Itu akan membuat kalau kita lihat videonya itu akan sangat-sangat mudah dilihat dan lihatnya itu sangat nyaman. Nah, kalau dilihat ya, kalau kalian lihat laptop, ya layarnya laptop, layarnya komputer itu semuanya berbentuk ya melebar ya, bukan itu ya tinggi ya, tapi lebar horizontal. Nah, itu karena kita punya mata di kiri dan di kanan, bukan di atas dan di bawah. Nah, gitu Rek. Kadang-kadang kan kita lihat atau lupa ya kalau kita sedang merekam itu videonya berdiri. Nah, yang benar itu kalau kita lagi rekam ya videonya itu landscape tidur. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebihnya. Kecuali kalau kita bukan membutuhkan rekam ya, mungkin kita sedang video call itu ya berdiri ya enggak apa-apa posisinya, karena kan kita lihatnya face to face ya. Jadi bukan lihat keseluruhan videonya, tapi kita berkomunikasi. Itu berdiri ya enggak apa-apa. Memang harus berdiri kalau buat video call. Cuman kalau kita bikin video yang bagus, visual yang bagus dan mudah dilihat, kita gunakan yang model landscape. Jadi HP-nya dimiringkan, bukan diberdirikan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada lagi yang bertanya, Rek? Tentang mungkin semester depan atau gimana, atau mungkin ya kalau kalian punya tabungan lebih, kalian pengen dan menyukai tentang videografi atau mungkin mau dijadikan modal untuk konten kreator, mau jadi YouTuber, ya bisa aja kalian disiapkan mulai dari sekarang atau dimulai belajarnya dari sekarang. Sekarang kan apa ya, kita nyari pekerjaan atau uang itu kan ndak hanya kita lulus dan bekerja di pabrik, di kantor, di perusahaan, di lembaga dan seterusnya. Kita bisa bekerja hanya di rumah saja juga bisa. Kita bekerja berwirausaha juga bisa. Tidak hanya seperti itu. Sekarang banyak sekali ke platform ya, platform kayak YouTube, Instagram itu digunakan untuk promosi atau memberikan informasi yang bisa dijadikan bahan untuk berbisnis atau berwirausaha. Jadi kalau sekarang itu ya, kita nyari pekerjaan tidak harus menunggu nanti. Kalau kita sudah lulus enggak, kalau kita sekarang pun kita mulai sambil belajar, sambil sekolah juga bisa. Nah, asalkan kontennya diterima ya, kontennya diterima bagus, itu akan ya mendatangkan itu rezeki sendiri. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum itu?
Halo? Kak, semester depan daring atau luring? Nah, itu pertanyaannya juga apa ya? Sama juga dengan saya. Cuman ini ada beberapa berita dari sekolah. Bukan sih, bukan dari sekolah ya. Dari beberapa sekolah di luar apa ya? Di luar sekolah kita, sekolah lain itu mereka kemungkinan besar akan memulai pelajarannya luring. Kemungkinan besar ya. Kalau kasus-kasus COVID-nya atau eh, protokol kesehatannya sudah dilaksanakan dengan baik dan kasusnya menurun, ketemuan-temuan COVID-nya juga menurun, kemungkinan besar akan luring. Cuman kalau apa? Ya semester 2 ya, bulan itu setelah libur semester itu kapan ya? Ya Januari minggu kedua biasanya. Itu semester 2. Ya semoga saja ya. Kita gini, kita membantunya agar kita bisa luring itu kayak gini. Misalkan oke, kita sudah kalau kita keluar kita gunakan masker, kalau kita mau kemana pun, ke toko, ke tempat apa, ya selalu membawa hand apa namanya, hand sanitizer ya. Nah, itu selalu dibawa, sering-sering digunakan. Kalau kita berjabat tangan, kalau bisa ya menghindari, teman kalau tidak bisa tetap berjabat tangan atau ya bersentuhan dengan teman-temannya atau yang lain, sering-sering menggunakan hand sanitizer. Terus kalau ada tempat untuk cuci tangan, ya sering-sering cuci tangan. Apalagi kalau kita memakan atau dan seterusnya. Nah, semakin banyak yang menggunakan itu, otomatis kan nanti kemungkinan besar semuanya akan ikuti protokol itu, protokol kesehatan. Jadi kemungkinan besar akan bisa kasusnya turun, kita bisa sekolah lagi. Gitu Rek. Kita memulai dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau semuanya bisa kan lumayan, kita bisa sekolah lagi. Oke, sampai sini sudah paham ya? Halo? Oke, ini waktunya sudah mau habis. Pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Saya akhiri, selamat pagi.